warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, dan segenap mustami'in mustami'at al-kiram dan segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ke berapa? Ke 10 ya. Alhamdulillah, kita masih diberi hidup oleh Allah di dunia ini, dan segenap nikmatnya, segenap warna-warni pemberiannya yang tak terhitung, yang mana kita bahkan semua makhluk tidaklah mungkin ada yang mampu menghitungnya, terkhusus nikmat iman dan Islam. Dari mulai Allah melontarkan iman dan menganugerahkan Islam kepada kita semua, lalu Allah menjaganya, lalu Allah menambah-nambah kadar keimanan, kadar keislaman, dan kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga iman Islam kita semua, dan iman Islam keluarga kita semua, dan iman Islam semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan yang mencintai dan yang menyayangi kepada kita, orang-orang yang berbuat ihsan kepada kita, dan juga segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan semoga iman Islamnya terus ditambah-tambah kadarnya oleh Allah, sehingga sampai kepada martabat ihsan, maqam ihsan, sampai kepada maqam ihsan tertinggi. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dengan penuh kasih sayangnya, penuh keberkahannya, penuh keridhaannya, penuh kecintaannya, penuh petunjuknya, penuh pertolongannya, penuh anugerahnya, penuh nikmatnya, penuh ijabahnya, penuh segala kebaikan dari Allah. Dan di akhir hayat semoga Allah memberikan husnul khotimah yang terbaik kepada kita semua dan kepada mereka semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa melakukan segala yang Allah perintahkan, untuk bisa mengikuti kepada semua sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirnya batinnya. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semua, salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, jariyah kita, silaturahmi kita, mencari ilmu kita, dan juga meninggalkannya kita kepada segala hal yang
dibenci oleh Allah, semoga diterima oleh Allah. Dan juga semoga Allah Ta'ala menerima dakwah kita semua, ta'lim kita, tabligh kita semua, segala amal yang kita amalkan daripada amal kebaikan yang Allah ridhai, semoga semuanya diterima oleh Allah. Dan segala amal ibadah yang di dalamnya ada kecacatan, semoga ditambali oleh Allah. Yang di dalamnya ada kesalahan, semoga diampuni oleh Allah. Kita semuanya hanyalah berjuang untuk menjadi sebaik-baiknya hamba Allah. Berjuanglah, namun dalam perjuangan jangan lupa terus kita berdoa kepada Allah, memohon hidayahnya dan memohon taufiknya. Dan juga dalam perjuangan ini kita harus mengawalinya dari mencari ilmunya dulu. Itu perjuangan pertama, perjuangan di dalam mencari ilmu, yakni di dalam memasukkan ilmu kepada hati kita dengan pemahaman-pemahamannya, pengertian-pengertiannya yang sahih. Nah, ini perjuangan pertama. Perjuangan kedua adalah melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dalam ilmunya, baik yang fardunya, lalu berjuang melakukan yang sunnahnya, dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dalam ilmunya, baik yang diharamkan lalu berjuang menjauhi yang dimakruhkan, dan juga berjuang menjadikan segala adat istiadat menjadi sarana dan fasilitas ibadah kepada Allah, sehingga hukumnya semua menjadi ibadah, walaupun rupa dohirnya adalah adat istiadat. Rupa dohirnya makan, minum, tidur, gitu kan, ngomong biasa, bergaul dengan sesama, tapi hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini perjuangan kedua. Dan perjuangan ketiga adalah dakwah, tabligh, ta'lim, talqin, menyampaikan ajaran Allah ini kepada yang lain, mengajarkan kepada yang lain, baik dari sisi ilmiah, lalu sisi amaliyah, lalu sisi da'awiyah, yakni sisi dakwah, diajarkan lagi kepada yang lain. Ini perjuangan ketiga. Ada lagi perjuangan yang keempat. Apa perjuangan keempat? Adalah menggarap segala faktor penyebabnya dan terus berdoa kepada Allah. Ini juga berjuang, faktor penyebab, sehingga kita bisa menghasilkan ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa
mengamalkannya sehingga kita bisa menyebarluaskannya. Ini butuh banyak faktor penyebab. Nah, ini harus berjuang juga menghasilkan faktor penyebab. Contoh, kan? Datang ke sini malam-malam. Nah, ini judul pokok mencari ilmu. Tapi kan kita butuh faktor penyebab sehingga kita bisa sampai ke sini. Kan? Kita tidak punya mobil umpamanya, cari-cari mobil, cari-cari teman yang punya mobil. Kan? Ini perjuangan ini. Padahal pokoknya adalah mencari ilmu. Pokoknya adalah bagaimana bisa memasukkan ilmu ke hati kita. Itu pokoknya. Adapun faktor penyebab, banyak sekali faktor penyebab. Begitu pula dalam mengamalkan ilmu. Begitu pula dalam menyebarkan ilmu. Dan seperti tempatnya, ya. Dan juga media-media lain seperti streaming, seperti speaker. Nah, menghasilkan ini semua tentu butuh perjuangan. Jadi perjuangan yang keempat adalah menggarap semua faktor penyebabnya. Faktor penyebab untuk menghasilkan ilmu, untuk mengamalkannya. Faktor penyebab juga untuk menyebarluaskan ilmu ini. Dan juga doa. Ya, tidak boleh berhenti berdoa. Karena ya, yang punya lalakon adalah Allah. Ya. Ingat. Yang memastikan segala sesuatu, yang mengaturnya semuanya Allah. Maka di setiap langkah kita tidak boleh ya, lupa Allah. Jangan jauh dari Allah. Harus selalu bersandar kepada Allah. Harus selalu memohon petunjuknya dan memohon pertolongannya. Ingat, jangan sekali-kali karena urusan yang kita hadapi dianggap enteng oleh kita, lalu kita meninggalkan berdoa. Karena apa? Karena kita menganggap enteng. Ini mas saya juga bisa, nggak usah minta pertolongan Allah. Padahal sesungguhnya jika Allah tidak menghendaki, maka tidak ada yang enteng. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak ada perkara yang enteng. Catat oleh kita. Catat. Kalau bernafas enteng enggak? Enteng kan? Enteng. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita bernafas, kan? Bisakah kita bernafas? Bisakah kita melirik? Bisakah kita menggerakkan bola mata? Bisakah kita berbicara? Kan ini enteng, ya kan? Segala perkara yang dianggap enteng itu semua kehendak Allah. Dan segala perkara yang enteng, jika Allah tidak menghendaki, maka tidak ada perkara yang enteng. Tapi jika Allah menghendaki, ingat, maka tidak ada perkara yang berat.
Tidak ada perkara yang sulit. Ingat, tidak ada perkara yang mustahil. Ada. Yang mustahil itu kan ketika kita menisbatkannya kepada kemampuan kita. Ini mustahil. Tapi kalau dinisbatkan kepada kekuasaan Allah, adakah yang mustahil? Tidak ada. Tidak ada. Makanya ya, para rasulnya Allah, para nabinya Allah, itu garapannya banyak hal-hal yang mustahil bisa digarap oleh manusia. Garapan para rasul, para nabi itu mustahil bisa digarap oleh manusia. Pahami oleh kita. Tapi ternyata terjadi. Kenapa terjadi? Karena para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam selalu bergantung kepada Allah. Itu kuncinya. Selalu bergantung kepada Allah. Ingat, jika dinisbatkan kepada Allah, maka segala perkara yang mustahil jadi tidak mustahil. Segala perkara yang disebut berat jadi sangat ringan. Dan segala perkara yang sangat ringan, jika Allah tidak menghendaki, maka itu menjadi perkara yang mustahil. Allah. Begitu pula para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah garapannya luar biasa. Tidak mampu garapan para wali digarap oleh umumnya manusia. Ya. Tapi kenapa para wali Allah menjalaninya ringan kelihatannya. Tapi begitu kita mau melangkah mengikuti para wali, wah sulitnya luar biasa. Karena para wali-wali Allah semua menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Selalu memohon, selalu berdoa. Doa itu betul-betul menjadi pegangan. Ingat, doa itu betul-betul menjadi jimat. Doa, 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 terus doa. Minta kepada Allah. Allah, 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 Allah. Dan doa ini harus dicatat oleh kita. Satu, harus didahulukan. Kedua, harus terus menerus doa ini. Berbeda dengan kasab usaha kita. Kenapa begitu? Karena kalau usaha lahiriah kita menggarap faktor penyebab, arahannya adalah kita. Arahannya adalah makhluk. Tapi doa, ingat, arahannya siapa? Allah. Maka doa itu harus di nomor satukan. Ya. Dan doa harus didahulukan. Doa harus terus menerus hadir. Ingat, sekali lagi, ya, kalau kasab usaha, ingat, menggunakan akal, menggunakan tenaga, harta, benda dan sebagainya, ya, menggarap faktor penyebab, ini semua makhluk. Faktor penyebab semua makhluk. Jadi arahannya itu, kalau kasab
kepada Allah, kepada makhluk? Ya kepada makhluk. Itulah usaha, itulah kasab. Kalau doa arahnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya yang arahannya kepada Allah harus didahulukan dan harus terus menerus hadir doa. Allah, paham ya oleh kita. Lalu ikuti doa ini dengan apa? Dengan usaha. Kalau usaha ngikuti doa, maka usaha akan bercantol nanti kepada doa. Doa mengarah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kebawa nanti usahanya ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersambung kepada Allah. Amin. Dan doa harus terus hadir. Doa harus terus mengiringi kasab, mengiringi usaha. Dan agar usaha ini yang arahannya kepada makhluk tidak melenceng kepada makhluk. Semua faktor penyebab adalah makhluk. Jangan dijadikan Tuhan. Faktor penyebab ini jangan dijadikan Tuhan. Sebab-sebab, kan? Hakikat adalah Allah Jalla Jalaluhu wahda. Agar hati tidak condong kepada makhluk, yakni kepada sebab, yakni kepada makhluk, maka barengi dengan doa. Jadi kalau dibarengi, didampingi dengan doa, walaupun kita menggarap faktor penyebab, maka akan terkawal oleh doa. Terus dihadapkan hati ini kepada Allah. Terus tujuan ini dihadapkan, diarahkan kepada Allah dengan doa itu. Allah pahami oleh kita, ya. Dan doa itu harus selalu ada. Ingat, di saat kasab tidak ada. Bukan cuma di saat kasab ada. Doa mendampingi, mengiringi kasab. Tapi juga doa harus selalu ada di saat kasab tidak ada. Ketika hati kita terus berdoa, ingat, maka hati kita ini menunjukkan bahwa hati kita ini betul-betul menyadari kelemahan, ketidakmampuan, kefakiran. Ingat, yang hakiki. Dan hati ini betul-betul membutuhkan Allah. Ingat, ketika hati ini terus berdoa kepada Allah, ketika hati ini terus berdoa kepada Allah, maka doa ini terus mengetuk-ngetuk pintu langit sampai ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, ketika doa ini terus diwujudkan oleh kita di setiap saat, maka pertolongan Allah dan jawaban dari Allah akan datang kepada kita. Ijabah dari Allah akan datang kepada kita. Ketika ijabah datang dari Allah, ingat,
ketika ijabah datang dari Allah, dicatat oleh kita, ketika ijabah datang dari Allah, dan pahami, ketika ijabah datang dari Allah, terkadang semua faktor penyebab itu semuanya tidak dibutuhkan sama sekali. Kan? Yang tadinya kita capek-capek cari faktor penyebab untuk bisa meraih sesuatu yang kita cita-citakan, capek, nggak nyampe-nyampe kepada yang kita maksud. Kenapa? Tidak datang pertolongan Allah. Tapi ketika datang pertolongan Allah, terkadang seluruh faktor penyebab itu semuanya tidak dibutuhkan. Pahami? Berapa banyak orang yang ketika diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghujankan rizkinya kepada hambanya tersebut, sebelum hambanya ini berpikir, sebelum hambanya ini punya keinginan, kan, kepada rizki tersebut. Bahkan hamba ini sama sekali tidak mengingat kepada rizki tersebut, tapi rizki ditumpahkan oleh Allah kepadanya tanpa hatinya menginginkan, tanpa hatinya berpikir. Apalagi langkah, tenaga dan sebagainya, pengorbanan itu ini enggak, ini berpikir juga enggak, tapi rizki didatangkan oleh Allah. Nah, padahal tadi kita ketika kita ingin rizki tersebut, kita capek usahanya siang dan malam, malah enggak sampai-sampai kepada rizki itu. Tapi ketika Allah mengijabah, kan, malah Allah hadirkan sebelum hati kita menginginkan. Sehingga sia-sia, tidak diperlukan semua faktor penyebab. Dan itulah ijabah dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah, 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 Allah. Makanya ada bahasa orang tua kita, ada jampe, ada pamake. Jampe dulu, jampe, pamake. Jangan pamake dulu, tapi jampe dulu. Apa jampe? Doa. Karena jampe ini nyantolnya kepada Allah. Kalau pamake, kan, nyantolnya kepada makhluk, kepada sebab. Ya. Paham? Nah, ketika hati sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kabulkan. Jika Allah mengabulkan, maka hati kita akan diistirahatkan oleh Allah. Ingat, dari berpikir, dari menginginkan, ingat, kepada apa yang kita inginkan sebelumnya. Sebelumnya kita menginginkan itu. Tapi ketika kita rajin berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, lalu Allah mengabulkannya. Ketika Allah mengabulkannya, hati kita diistirahatkan oleh Allah.
hilang stres, dan bersemayamlah ketenangan di dalam hati. Ya. Hilang rasa takut tidak makan, rasa takut tidak, ya. Hilang. Dan semakin bertambah keyakinannya kepada Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus hatinya, ya, berikrar, hatinya menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala perkara. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kepercayaannya seperti itu, ya, 100% full kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh hati kita, dipuji kemahakuasaannya Allah. Ketika Allah dipuji, disebut-sebut oleh hati kita, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kemahakuasaannya kepada kita. Ya, kata Allah, ya, iya, kami maha kuasa atas segala. Ya, kami maha kuasa atas segala. Berikan, ya, dibuktikan, ditohirkan kemahakuasaannya kepada kita semua. Nah, jadi mumpung di bulan Ramadan, ya, Buya mengatakan hal ini, mengajak kepada semua jamaah, mana yang, ya, merasa banyak kesulitan, kan, banyak keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mumpung bulan Ramadan, bulan ijabah doa, maka jangan pernah berhenti, ya kan? Walaupun sekarang kita tidak kebeli baju, Lebaran sekarang kita boro-boro mudik, kan? Baju juga nggak kebeli, kan? Nah, sekarang jangan mikirin itu. Sekarang jangan mikirin ini, jangan. Umur kita belum tentu sampai ke hari Id, ingat, kita sekarang sudah ngeributin nanti mau kemana, kan? Kita ngeributin, Allah, Masya Allah, ngeributin urusan jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, piknik ke sana, piknik ke sini. Ya. Akhirnya ini anugerah ijabah dari Allah yang Allah siapkan untuk kita, akhirnya gak bisa kita raih. Padahal di setiap siang dan setiap malam di bulan Ramadan Allah sediakan ijabah. Siapa yang menginginkan ijabah dari Allah? Minta yang benar, bukan ngeributin baju, bukan ngeributin kue, bukan ngeributin mau kemana nanti, bukan. Bukankah kita banyak keinginan untuk kita, untuk keluarga, untuk turunan kita, untuk muslimin muslimat, untuk bangsa dan negara, untuk urusan dunia, untuk dikubur nanti, untuk di akhirat nanti? Bukankah kita banyak hal yang dikhawatirkan dan hal yang ditakuti oleh kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun di kubur maupun di akhirat kelak, baik yang berhubungan dengan kita, keluarga, keturunan dan semuanya, ya, seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, bangsa dan negara kita.
Ini Ramadan waktunya. Ramadan waktunya. Dan Buya mengajak kepada semuanya, jika doa kita ingin cepat dikabulkan, ya, perbanyaklah bersalawat salam kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan ini perbanyak salawat dan usahakan selalu berwudu, ya kan? Usahakan selalu berwudu, karena doa orang yang selalu ada dalam suci dikabul doanya oleh Allah, ya, dan tidak akan mendapatkan bala. Perbanyak istighfar siang dan malam, terus perbanyak istighfar. Akui segala kekurangan kita, kesalahan kita, kelemahan kita, kebodohan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Mintalah ampunan dengan sebetul-betulnya, ya. Terus berdoa terus siang dan malam. Berdoa terus siang dan malam. Allah, 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 Allah. Allah. Perbanyak apa? Salawat. Dan lalu perbanyak apa? Istighfar. Insyaallah segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, insyaallah. Dan jangan tenang-tenang sekarang mikirin baju, sekarang mikirin itu, mikirin ini. Tenang-tenang aja, padahal kita punya keinginan yang ingin dikabulkan, bukan? Dan akhirnya kesempatan ijabah ini nggak bisa diraih. Biarin sekarang tidak kebeli baju, tapi segala doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini dijamin dikabulkan oleh Allah. Nanti datang pengkabulannya, tiada henti nanti ke pengkabulannya. Sampai mati, sampai anak cucu kita pengkabulannya. Ya, biarin sekarang kita gak kebeli baju juga, biarin. Sekarang khusyuk terus berdoa. Nanti buahnya nanti akan tumbuh nanti buahnya, mekar nanti, rizkinya akan mekar nanti, akan melimpah nanti. Khusyukan dari sekarang, ya, khusyukan. Terus hati menjerit kepada Allah, ya. Lihat oleh kita, anak kita, cucu kita, walaupun kita belum punya cucu, lihat keturunan kita sampai bawah. Ingat, apakah ingin nanti kita punya anak atau cucu atau buyut kita suatu hari yang mereka nanti menjadi kafir atau menjadi ahli maksiat? Ataukah kita ingin senang melihat anak atau cucu kita setelah kita mati mereka sengsara, mereka mendapatkan musibah? Tentu tidak ingin. Kita kalau berdoa jangan mikir saya saja. Lihat keturunan kita seterusnya. Lihat semua muslimin muslimat. Lihat anak keturunan muslimin muslimat semuanya. Terutama bangsa kita. Kita kan mau mati. Lalu siapa nanti? Kan? Ya, yang berlakon nanti setelah kita, ya anak cucu kita, anak cucu semua, ya, bangsa yang ada saat ini semuanya akan mati, akan diganti dengan periode seterusnya, yang setelahnya. Apakah kita ingin, ya, bahwa bangsa ini setelahnya berganti menjadi bangsa yang tidak beriman? Atau bangsa yang ahli maksiat, ahli kemunkaran, atau bangsa yang sengsara? Kan kita tidak mau.
Maka kita sekarang mumpung, ingat, sudah mulai masuk nih ke 10 yang tengah. Ada 10 awal, ada 10 tengah. Ini mulai masuk ke 10 tengah. Ingat, jangan sampai kita jadi memble, taraweh jadi memble. Kan? Baca Quran, memble. Sibuk mikirin apa? Mikirin kue, mikirin baju, mikirin itu, mikirin ini, kan? Ingat, jangan ikut-ikutan. Ingat, jangan ikut-ikutan kepada kelompok seperti itu, jangan. Jangan ikut-ikutan ngobrolin, ngebahas tentang ABCD dan sebagainya. Tapi fokuslah di bulan Ramadan ini, fokuskan hati kita kepada Allah. Ingat, bersihkan jiwa raga kita dari segala dosanya. Nikmati, ini nikmat Ramadan ini, nikmati oleh kita. Alhamdulillah, nikmati. Baca Quran, wirid, sholawat terus. Dan terawih harus semakin semangat. Ingat, harus semakin semangat. Ngaji. Dan hadir di majelis ilmu. Pokoknya segala amal kebaikan. Doa terus siang malam. Sampai kita tidur pun sedang berdoa kepada Allah. Ingat. Doa apa? Doa apa saja apa yang kita inginkan dengan bahasa kita masing-masing. Kalau kita ingin umpamanya doa yang bisa merangkum semuanya, sudah Rabbana atina bolak-balik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil atina itu harus dibayangkan semuanya. Atina itu harus dibayangkan dengan seluruh keturunan kita sampai akhirnya. Atina itu harus dibayangkan orang tua kita sampai Nabi Adam yang beriman kepada Allah. Itu kan? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan mereka sudah tidak ada di dunia, kenapa kita fid dunya hasanah? Tuh, sudah kan ada wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanahnya bagi orang-orang yang sekarang hidup dan orang-orang yang nanti akan hidup di kemudian hari. Yang fid dunya hasanahnya. Tapi wa fil akhirati hasanah, orang tua kita, leluhur kita yang sudah ada di alam barzah, kan? Ingat, sama membutuhkannya. Wa fil akhirati hasanah. Kecakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini. Kepada kami siapa? Kami semua ya Allah. Semua, kami semua. Atina dijamakkan. Kan? Kami semua ya Allah. Tuh, keturunan kami sampai ya akhirnya. Saudara-saudara kami muslimin muslimat semuanya. Kan? Baik bangsa manusia maupun bangsa jin ya Allah. Dan berikan kepada kami semua di dunia ini hasanah, kebaikan. Ingat, kebaikan, dohir kami, batin kami, semuanya penuhi dengan hasanah, dengan kebaikan. Segala gerak-gerik kami, ucapan kami, perilaku kami, pikiran kami, rasa kami, semuanya penuhi dengan hasanah, dengan kebaikan. Segalanya, jabatan kami, harta kami, segala nikmat yang kau berikan kepada kami penuhi dengan hasanah, kebaikan. Rumah tangga kami penuhi dengan hasanah, dengan kebaikan. Dan pahami, hasanah ini luas maknanya. Ingat, dari mulai iman, Islam, ihsan, bisa ibadah, bisa bertakwa kepada Allah. Ini hasanah yang paling besar. Dan sampai hasanah itu fasilitas dalam hidup. Ingat, segala kemaslahatan hidup ini hasanah.
sehat, kuat, cerdas, aman, tentram, damai. Ini semua hasanah semua. Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kami semua beri kebaikan ya Allah. Dari mulai kapan? Dari akhirat. Dari mulai saya mati di alam kubur. Itu sudah pintu gerbangnya akhirat. Berikan kebaikan ya Allah. Nikmat, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Ketenangan, kebahagiaan di alam kubur. Kan? Bangkit dari alam kubur terus. Termasuk hasanah itu bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan leluhur kita, nanti berkumpul dengan keturunan kita, berkumpul dengan guru-guru kita dan murid-murid kita, berkumpul dengan para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Terkhusus hasanah itu di akhirat bisa berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini wa fil akhirati hasanah. Ya kan? Wafil akhirati hasanah. Dan hasanah yang paling puncak apa? Masuk surga. Selamat dari api neraka. Dan di surga ada lagi hasanah puncak apa? Semoga kita menjadi ahli hasanah. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau tahu maknanya, wah, disebutnya juga sapu jagat. Doa sapu jagat. Sapu jagat artinya seluruh jagat raya, seluruh alam semesta kesapu semua. Dapat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Terus saja bolak-balik itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Cuma hadirkan. Semuanya hadirkan oleh hati. Ya, bolak-balik itu. Selingi dengan salawat, baca lagi doa. Selingi dengan salawat, baca lagi doa. Selingi dengan salawat, ya, baca lagi doa. Perbanyak istighfar. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Rasulullah menijazahkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, perbanyak oleh kamu mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyenangi memaafkan. Ya, menyenangi memaafkan, menyukai memaafkan. Dan kesukaan Allah itu memaafkan, kesukaan Allah itu. Dan fa'fu anni, semoga Engkau memaafkan segala kesalahan hamba ya Allah. Tuh. Artinya ini istighfar. Allahumma innaka afun itu istighfar. Sehingga ketika Lailatul Qadar terjadi, doa yang paling baik itu yaitu minta ampunan kepada Allah, yaitu istighfar. Dan paham ya oleh kita. Allah, Allah, Allah. Perbanyak oleh kita terus. Perbanyak, ya. Banyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Bolak-balik terus dibaca. Pindah lagi sholawat, itu lagi kan, Rabbana atina lagi terus. Insyaallah nanti buahnya akan terasa oleh kita. Imma sekarang langsung dikabul oleh Allah, dan wa imma esok lusa, wa imma setelah Ramadan lahir nanti buahnya. Ya, sekarang nyangkulnya, ya, nanamnya. Ya, mungkin sekarang tidak berbuah, ya, mungkin buahnya nanti setelah Syawal, ya, atau di bulan Hafid tidak buahnya, bulan Dzulqa'dah buahnya. Karena doa dari orang semacam kita berbeda dengan doa dari wali, dari nabi beda. Kalau wali nabi cek gur, kan? Ya, kalau kita kan lama gitu kan.
Tapi lama juga pasti. Ya kalau nanem, kalau nyangkul, nanem, walaupun lama tapi pasti itu kan. Tapi kalau nggak mau nyangkul, nggak mau nanem, nunggu aja terus di pinggir sawah. Ya kapan panennya? Kapan panennya? Walaupun sampai ratusan tahun, tapi kebulukan awak, ira panena mau. Buah dari doa itu ada yang dikasih langsung, kan? Ada yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih waktu dulu, kan? Tapi pasti. Ud'uni astajib lakum. Allah, semoga segala doa kita dikabul oleh Allah, ya. Jadi wasiat Buya malam ini, untuk malam ini itu yang diwasiatkan oleh Buya. Banyak membaca salawat, banyak membaca istighfar, membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi dengan menghadirkan segalanya, dihadirkan. Allah, semoga diijabah oleh Allah, diijabah insyaallah. Sekian dari Buya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'a ahli al-qudri, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima warzuqna nahdha bil khairi, Rabbana aslih lana waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'ti wa salatullahi taghshan yassiril amra واهدنا بهداك واجعلنا ممن اهتدى يا ربنا اعترفنا Fatihah.